Mimin bakal melanjutin alur cerita Big Mouth part ke-8-nya nih guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Chang Ho mengumumkan pencalonan wali kota, ia kemudian menemui Gong Ji-hoon. Chang Ho meminta dukungan kepadanya agar ia bisa menjadi wali kota. Sebagai imbalannya, Chang Ho akan membuatnya berkuasa seperti ketua Kang. Setelah tawaran itu diterima, Chang Ho kembali meminta bantuan agar bisa bertemu dengan ketua Kang. 인사드리겠습니다. 박창호입니다. Setelah memperkenalkan diri, Chang Ho mengatakan bahwa dia diancam oleh Big Mouth. Entah apa tujuannya, namun sepertinya Chang Ho sudah memiliki rencana untuk mendekati ketua Kang. Meskipun Big Mouth sudah mati, namun sekarang organisasi itu dipimpin oleh ketua yang baru. Dan orang itu lebih kuat dan juga kejam daripada pendahulunya. 어르신, Alih-alih melindungi keluarganya, mereka justru menyandra keluarga Chang Ho. Jika Chang Ho tidak menuruti mereka, sudah bisa dipastikan keluarganya akan mati. Dan mereka menginginkan Chang Ho untuk membalas kematian Sino Park. 아내한테 요구하는 게 죽은 노박의 원수를 갖고 싶어합니다. Alasan Chang Ho melakukan konferensi pers agar ketua Kang tertarik untuk menemuinya. Ketua Kang lalu bertanya kenapa mereka bisa terobsesi dengan makalah Profesor Seo. Hal itu terjadi karena putri dari Sino Park meninggal saat memeriksa makalah tersebut. Chang Ho juga memberitahu bahwa mereka mengetahui tentang laboratorium yang terkait radiasi sehingga membuat para tahanan mengidap leukemia. 따라낸 겁니다. 여기까지가 다예요. Ketua lalu bertanya inti dari Chang Ho menemuinya. Chang Ho menemui ketua untuk meminta dukungan agar bisa menjadi wali kota. Jika ketua menerima hal itu, Chang Ho berjanji akan menyingkirkan mereka sampai ke akarnya. 버릴 자신 있습니다. 권력은 칼과도 같아. Ketua jelas saja menolak, lagi pula ia baru pertama kali bertemu dengan Chang Ho. Tanpa diduga, Chang Ho memberikan selembaran kertas yang berisi daftar nama anggota dari Big Mouth. 조직 내에서 간부급으로 활동하는 자들의 명단입니다. Saat ditanya soal Big Mouth, Chang Ho beralasan bahwa dia masih benar-benar tersembunyi dan tugasnya sekarang adalah menemukannya. 이건 빙산의 일각이고 있습니다. Ketua paham kalau Chang Ho akan menjadi agen ganda. Hal itu bisa saja asalkan ketua merahasiakannya. Setelah perbincangan itu, tiba-tiba ketua mengundang Chang Ho dan juga Miho untuk datang ke acara ulang tahunnya. Hal itu jelas membuat wali kota geram karena Chang Ho berhasil mendekati ketua Kang. 박정호 대단해. 어르신 생신 파티에 초대를 다 받고. Setelah itu, Chang Ho memberitahu bahwa Big Mouth tidak pernah mengambil uang 100 miliarnya karena dia sudah memastikannya. Jika Big Mouth tidak mengambil uangnya, lantas kemana perginya uang itu? Ia sendiri tidak tahu siapa yang sudah mengambilnya. Dan ia pun menyuruh Ji-hoon untuk mencari tahu sendiri. Berpindah ke sisi lain, Miho rupanya menemui psikopat di penjara. Nah, ternyata psikopat ini sudah tahu kalau dia mengidap penyakit leukemia dan umurnya tidak akan lama lagi. Saat para tahanan keluar disuruh bekerja, Miho lalu bertanya apa yang dilakukannya kemarin. Psikopat melarang Miho untuk jangan lagi mencari tahu karena mereka sangat menakutkan. Sambil menangis, ia pun memilih untuk pergi. Namun sebelum itu, ia meminta tolong kepada Miho untuk menemui kakak dan juga adiknya untuk menanyakan kabar ibunya yang tengah sakit. 잘 받았는지 한번 좀 알아봐 줄래요? Dengan ditemani oleh ayahnya, Miho berhasil menemui adik dan juga kakaknya psikopat. Saat bertanya kabar ibunya, mereka memberitahu kalau ibu mereka sudah meninggal dunia. 엄마 돌아가셨어요. 네? Sementara itu, Chang Ho yang tengah dalam perjalanan tiba-tiba diikuti oleh seseorang. Namun di sini Chang Ho tidak memberikan perintah untuk menghentikan orang tersebut. 드릴까? 공지훈이? 곧 알게 되겠지. Setelah tiba di restoran, ia pun disambut oleh anak buahnya termasuk si Yungab. Nah, ternyata si penguntit itu adalah anak buahnya si Wali. Dan setelah mengirimkan video tersebut, ia pun dibuat heran. Maksud kedatangan Chang Ho ke sana yaitu ingin berbicara dengan si Yungab. Namun kita tidak diperlihatkan pembicaraan mereka seperti apa. Melihatnya sudah keluar, ia pun langsung melapor kepada wali kota. Di tengah perjalanan, wali kota ternyata menghubunginya untuk mengajaknya bertemu. Awalnya ia menolak, namun setelah menyinggung soal Park Chang Ho, ia pun setuju untuk bertemu. 장소 잡으세요. 사람들 눈에 안 띄는 곳이 좋겠습니다.
Setelah mereka berdua bertemu, wali kota lalu bertanya siapa pelaku yang sudah menyerangnya kemarin. Karena dia ini belum tahu kalau pelakunya itu si Ungap, ia pun mengira bahwa pelakunya adalah suruhan si Big Mouse. Sambil menunjukkan daftar nama anggota si Big Mouse, ia pun memberitahu bahwa Chang Ho sudah menemui ketua Kang. Dan dia sudah membocorkan siapa saja yang menjadi anggota dari si Big Mouse. Entah itu daftar nama asli atau bukan, namun yang pasti dia terlihat sangat marah atas perbuatan Park Chang Ho. Wali kota kemudian bertanya apakah Park Chang Ho Big Mouse atau bukan. Di sini ia tidak mau menjawab karena peraturan organisasi dilarang keras untuk memberitahu kepada orang luar. 조직의 첫 번째 강령이라 그건 절대 제 입으로 말. Kemudian wali kota mengajaknya bekerja sama untuk menyingkirkan Park Chang Ho. Jika bersedia, ia berjanji akan melindungi Park Young-up seumur hidup. 박장 없애. 당신 뒤는 내가 평생 봐줄 테니까. Nah, sepertinya dia ini menerima ajakan tersebut untuk berkhianat kepada bosnya sendiri, yaitu Park Chang Ho. Berpindah ke sisi lain, Miho dan ayahnya kembali menemui kakek tua di panti jompo. Miho kemudian bertanya siapakah Choi Do-ha di foto tersebut. Sambil menunjuk ke salah satu anak di foto itu, ia pun mengatakan bahwa cucunya sudah meninggal akibat tenggelam di sungai. Sementara anak satunya bernama Chu Sung-yoon. Mendengar nama tersebut, ayahnya memberitahu bahwa direktur Lab NK Chemical memiliki cucu bernama Chu Sung-yoon. Dan itu jelas mengejutkan mereka. 연구소장이었던 그 조혜수 씨, 그 손자가 조성현이잖아. Setelahnya mereka pun menemui Chang Ho untuk membahas masalah tadi. Di sini mereka menyimpulkan bahwa Chu Sung-yoon alias si wali kota telah mengubah identitasnya menjadi Choi Do-ha untuk membalas kematian kakeknya kepada ketua Kang. 지금은 채토화가 된 거네요. 신분세탁을 한 거지. 매장 옆에 있다는 게 복수하겠다는 거지. Keesokan harinya, Chang Ho memberitahu kepada si Young-up bahwa wali kota Choi memiliki nama asli bernama Chu Sung-yoon. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Chang Ho, namun ia menyuruhnya untuk pergi ke panti jompo dan membawa kakek itu keluar dari sana. Sementara di sisi lain, ketua Kang terlihat sedang mengeluarkan surat wasiatnya. Melihat hal itu, asistennya menyinggung soal putranya yang ada di Amerika. Dan ia pun menyarankan ketua untuk memberikan semua warisan kepada putranya saja. Namun ketua menolak karena putranya merupakan pembunuh berantai yang berhati iblis. Ia bahkan menyuruh asistennya untuk jangan membiarkan putranya kembali ke Korea. 절대 그놈은 한국에 못 들어오게 해. Sementara itu, Jerry yang masih belum percaya ke si Young-up, ia pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Bersama dengan anak buahnya, mereka pun membawa kakek tersebut ke dalam mobil. Jerry yang dari tadi mengawasi mereka tiba-tiba mendapat serangan hingga jatuh pingsan. Setelah memasukkannya ke dalam bagasi, mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, Chang Ho yang akan pergi ke pesta ulang tahun ketua Kang tiba-tiba mendapat telepon dari si Young-up yang memberitahu kalau dia sudah sampai. Chang Ho yang akan menemuinya di sana terpaksa tidak bisa menemani Miho ke pesta ulang tahun. 가면 공주님 더 Diperlihatkan kalau dia ternyata akan berniat jahat kepada Chang Ho. Sementara itu di pesta ulang tahun, terlihat banyak orang yang sudah hadir di acara tersebut. Miho yang datang seorang diri langsung menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka kemudian menyambut kedatangan ketua Kang dan mengucapkan selamat. Miho lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah istri dari Park Chang Ho. Nah, di sini ketua terlihat sangat senang dengan kedatangan Miho. 정도면 제가 업어 키운 거 아닌가요? 특별한 데가 있어. 좋게 봐주셔서 감사합니다. 직접이네. 얼마 전까지만 해도 애기. Di waktu yang sama, wali kota diberitahu bahwa Chang Ho akan segera mati. Nah, ternyata Park Young-up menerima tawarannya kemarin untuk bekerja sama menghabisi Chang Ho. Wali kota kemudian pamit ke istrinya untuk pergi sebentar. Nah, ternyata ia pergi ke suatu ruangan untuk melihat Park Young-up yang akan membunuh Park Chang Ho. Di waktu yang sama, Jerry yang berhasil keluar dari bagasi mobil seketika langsung panik karena nyawa bosnya itu sedang dalam bahaya. Kemudian ia pun langsung memberitahu Suntae dan yang lain bahwa Park Young-up telah berkhianat. Mendengar kabar tersebut, mereka pun segera menyusul ke sana. Sementara itu, Chang Ho bertanya siapa dalang di balik semua ini. Tersebutlah nama kalau dalangnya adalah wali kota. 배신자 새끼. 내가 배신한 게 아니라. Chang Ho berusaha menyadarkan Park Young-up bahwa wali kota sudah membunuh bos mereka. Namun ia tidak peduli karena tujuannya yaitu untuk menghabisi Chang Ho. 채토화가 죽였어. 정신 차려 박은가! Dengan sangat kejam, ia pun langsung menembaknya saat itu juga. Si iblis
Iblis yang melihat Chang Ho mati terbunuh merasa sangat puas karena sudah menyingkirkan musuhnya. Jerry yang saat itu berhasil masuk ke dalam, ia pun menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Park Yong-up telah membunuh Park Chang-ho. 와인? 잘 보셨습니까? 시장님 용어대로 박장. Jerry kemudian memberitahu Miho bahwa wali kota sudah menyuruh Park Yong-up untuk membunuh Chang-ho. 장호 형 죽였어요. Miho yang mendengar kabar tersebut jelas sangat emosi. Dengan merasa tidak berdosa, si iblis satu ini memilih pergi begitu saja. Ji-hoon yang melihat Miho jatuh pingsan kemudian menolongnya. Sementara itu, si wali akhirnya tiba di tempat Chang-ho dieksekusi. Ia kemudian menanyakan di mana mayat Park Chang-ho. Yong-up memberitahu bahwa mayatnya sudah dibakar dan mungkin sekarang sudah menjadi abu. Nah, di sini Park Yong-up lalu menyinggung soal balas dendamnya kepada ketua Kang. Jika dia jadi wali kota, mungkin ketua Kang sudah dibunuh dari dulu. Secara mengejutkan, ia memanggil wali kota dengan nama Chu Sung-yun yang langsung membuatnya terdiam. 성현이랬죠. Nah, rupanya obrolan mereka direkam dan dilihat oleh ketua Kang. Dan ternyata si Chang Ho ini masih hidup karena dialah yang sudah mengatur semua rencana ini. Ternyata saat ia setuju untuk bekerja sama dengan wali kota, ia pun memberitahu hal itu kepada Chang Ho. Dan saat penembakan tadi, Chang Ho memakai pelindung di tubuhnya serta menggunakan cairan merah agar terkesan seperti darah. 이제 제도화를 모델로 올릴 일만 남았네. Semua itu telah diatur sedemikian rupa agar wali kota tertipu. Ketua Kang ingat bahwa Chu Sung-yun merupakan cucu dari teman lamanya dan dia sudah menganggap sebagai cucunya sendiri. Ketua lalu berterima kasih kepada Chang Ho karena sudah membongkar kebusukan wali kota. Ia juga mengatakan akan memenuhi semua keinginan Chang Ho tanpa terkecuali. Chang Ho lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Miho. Namun saat itu ia sempat ditanya oleh Sun Tae kenapa tidak memberitahunya dulu. 박용감 못 믿잖아. 걔가 알았으면 찬성했겠어? Setelah tersadar, Miho langsung menangis melihat suaminya itu masih hidup. Chang Ho meminta maaf karena tidak sempat memberitahu Miho soal rencana yang sedang ia jalani. Sementara itu, asistennya yang sedang mendorong ketua Kang di kursi roda tiba-tiba digantikan oleh wali kota. 너무 늦었습니다. 국위와 명예, 명성 처음부터 당신 게 아니었어요. Ketua tidak menyangka jika asistennya sendiri telah berkhianat dengan bersekongkol dengan wali kota. Setelah wali kota mencampur infusannya dengan sebuah racun, ketua Kang tiba-tiba mengalami serangan jantung yang seketika langsung membunuhnya. Bersama dengan asistennya yang hianat, mereka pun mengambil surat wasiat ketua Kang. 잘 알겠습니다. Keesokan harinya saat Chang Ho dan yang lain sedang makan, mereka pun dikejutkan dengan berita kematian ketua Kang. Selain menjadi wali kota, rupanya iblis satu ini pandai berakting. Ia pun seolah menangis meratapi kematian ketua Kang. 주야, Ji-hoon yang baru tiba di sana merasa tidak terima karena wali kota sudah menjadi kepala pengantar jenazah. Namun ia meminta Ji-hoon untuk tidak membahasnya sekarang dan ia pun kembali akting menangis. 자기 얼른 절부터 해. Tak lama setelah itu, Chang Ho dan anak buahnya datang ke sana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ketua Kang. Kedatangannya itu jelas membuat mereka sangat kaget, termasuk wali kota yang tidak menyangka jika Chang Ho masih hidup. 내가 살아있어서 놀란다 보네. Chang Ho kemudian menghampirinya dan menyebutkan nama aslinya si wali. 조성현. Chang Ho sudah tahu kalau yang membunuh ketua adalah si wali. Hal itu sangat jelas karena orang terakhir yang ditemuinya sebelum meninggal adalah si wali. Chang Ho berencana akan membongkar semua kebusukannya selama ini. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Sementara di sisi lain, Miho yang saat itu sedang gosok gigi tiba-tiba merasakan sakit pada gusinya. Selain sakit, gusinya pun juga berdarah. Seketika Miho langsung teringat dengan perkataan psikopat bahwa ciri-ciri orang pengidap leukemia yaitu gusi dan hidungnya berdarah. Dan tak lama kemudian hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah, menandakan Miho mengidap penyakit leukemia atau kanker darah.